Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ramadhania Putri dengan NIM 858958636 dari kelas 5B dan Pokjar Umbul Sari. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran terpadu di SD. Maju ke depan ya. Tangan dilipat, berdoa mulai. Terima kasih untuk doanya hari ini. Mas Rangga boleh duduk kembali. Sudah kemarin kita sekarang tugasnya belajar tentang apa namanya bahasa Indonesia atau tugasku sehari-hari. Nah, sekarang bukunya boleh dikeluarkan semua. Dibuka ya bukunya ya. Nah, di situ ada judul apa anak-anak? Tugasku sehari-hari atau
sarapan. Ayah mencuci sepeda motor. Kali membantu ayah. Sudah, itu adalah tugas melakukan menyapu. Nah, di sini Siti sedang menyapu apa anak-anak? Menyapu kamar. Sudahkah kalian menyapu kamar kalian sendiri-sendiri? Belum. Ada yang sudah dan yang belum ya? Siapa yang sudah? Coba angkat tangan yang sudah menyapu kamarnya sendiri. Yang sudah bisa menyapu kamarnya sendiri. Loh, ini masih disapu sama ibunya. Besok-besok kan kalian sudah besar. Kalian bersihkan sendiri-sendiri kamar kalian. Ketika bangun tidur, selimutnya di apa? Dilipat bantal gulingnya juga dilipat. Kalau ada boneka dikembalikan di tempatnya ya. Jadi jangan menunggu ibunya yang membersihkan. Kalau sudah baru disapu seperti gambar ini, seperti Siti sedang menyapu di kamar ya. Paham? Nah, sekarang guru mau dua perwakilan tentang menanya tugas kalian di pagi hari apa saja. Boleh Mas Bima sama Mbak Nafis? Boleh? Boleh, ayo maju ke depan ya. Boleh maju di sini. Yuk maju di sini. Ini ditaruh saja, Pres, tidak apa-apa. Ininya ditaruh dulu. Boleh maju ke depan sini. Nah, Bu Guru mau Mas Bima tanya ke Mbak Nafis, tugas Mbak Nafis di rumah apa saja, dan Mbak Nafis bertanya ke Mas Bima, tugas Mas Bima kalau di sekolah apa saja. Dimulai dari Mas Bima, bertanya Mbak Nafis dulu ya. Apa saja tugasnya? Tugasnya yaitu tugasnya di rumah tadi apa saja? Ketika bangun tidur. Yuk, dimulai dari bangun tidur, Mbak Nafis tugasnya apa saja? Membersihkan kamar. Terus membantu ayah dan ibunya tidak? Membantu apa? Kalau pagi kamu membantu ibunya, membantu apa? Memasak? Enggak. Membantu apa? Mencuci piring. Selain mencuci piring apa lagi? Apa? Membersihkan kamar. Ada lagi mungkin? Sudah? Sudah. Terima kasih. Sekarang tadi Mbak Nafis tanya ke Mas Bima. Mas Bima ketika di sekolah tugasnya apa saja? Boleh ditanyakan? Tugasnya Mas Bima di sekolah apa saja? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Membaca. Terus belajar menulis, belajar yang rajin tidak kalau di rumah? Belajar kalau KBM kerjaannya di mana? Di sekolah atau di rumah? Di rumah. Tidak pernah mengerjakan di sekolah kan? Ya. Sudah ada lagi? Sudah? Sudah. Terima kasih ya Mas Bima sama Mbak Nafis. Boleh duduk kembali. Ini di bawah Mbak. Ya. Sekarang bolehkah kalian tulis di baliknya di kertas yang tadi sudah Bu Guru berikan? Kalian tuliskan tugas kalian di rumah apa saja. Ayo ditulis semua tugas kalian di rumah apa saja dimulai dari pagi hari. Ayo. Pagi hari itu apa saja? Apakah kalian ketika bangun pagi kalian langsung sholat subuh, lalu membantu ayah dan ibunya, atau kalian langsung membersihkan kamar tidur kalian, lalu kalian sapu? Boleh ya, itu sesuai kegiatan di pagi hari kalian masing-masing ya. Tidak harus sama-sama punya temannya kan tidak mungkin. Kayak contohnya Mbak Dita sama Mbak Nafis, apakah ketika bangun pagi itu sama kegiatannya? Pasti berbeda juga. Mbak Naim
Perkenalan dulu dong. Namanya siapa? Naimah. Tugasnya Mbak Naim ketika bangun pagi apa boleh disebutkan? Menyapu teras. Ada lagi? Mengepel. Lalu mencuci piring. Mencuci baju. Mbak Naim bisa mencuci baju sendiri sudah? Oh, sudah bisa ya, sudah besar ya, mulai besar. Ada lagi? Menyapu kamar-kamarnya dibersihkan sendiri ya, berarti tidak harus untuk ibunya ya yang membersihkan. Pintar. Diteruskan gitu ya, tak boleh sekarang sudah dilakukan, besok nggak dilakukan lagi, itu tidak boleh ya. Setiap hari bisa dilakukan seperti itu, tidak harus menunggu ibunya yang membersihkan. Sudah boleh duduk, terima kasih ya Mbak Naim. Sudah ada lagi Mas Asa, sudah selesai? Sudah boleh maju ke depan, dibacakan. Nah, yuk dibacakan. Membersihkan kamar. Terus ada lagi? Membantu ibu mencuci piring. Terus ada lagi? Menyapu. Ada lagi? Menyapu kamar. Terus ada lagi? Sudah pintar sekali. Dilanjutkan seperti itu ya Mas Asa ya, setiap hari tidak harus menunggu ibunya atau ayahnya yang membersihkan rumah atau membersihkan kamar. Apalagi kalau kamar itu tanggung jawab Mas Asa sendiri ya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita sudah belajar tugasku di pagi hari. Adakah sampai sini anak-anak yang belum paham? Sudah paham semua? Tugas di pagi harinya apa saja? Tugasku sehari-hari juga apa? Tugas di sekolah juga apa? Sudah bisa kalian lakukan sendiri-sendiri ya di rumah. Sekarang boleh kamu guru bertanya tentang aturan yang ada di rumah kalian. Aturan, pernah kalian sudah menjalankan aturan-aturan di rumah? Nah, apa saja contohnya aturan yang ada di rumah? Bermain tidak boleh lupa waktu. Ada lagi? Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain kan di rumahnya? Boleh bermain, tetapi yang tidak boleh lupa waktu. Contohnya lupa waktu bagaimana? Pukul 4 sore sudah harus pulang habis main ya. Jangan jam 5, jam 6 sore kalian baru pulang. Itu yang lupa waktu. Juga kalau waktunya sekolah, kalian sekolah, jangan main. Ada lagi? Sholat 5 waktu. Terus ada lagi? Tidur cepat. Tidur cepatnya jam berapa? Kalian tidur cepatnya? Mbak Dita tidur cepatnya jam berapa? Jam 8. Iya, karena kalian itu kan masih kecil. Jadi jam 8, jam 9 kalian sudah harus tidur. Jangan tidurnya jam 12 malam ya. Terus ada lagi? Bangun paginya tadi jam berapa Mas? Jam 6. Ada lagi anak-anak aturan di rumah kalian selain itu lagi? Tidak ada. Sekarang bolehkah kalian tuliskan juga aturan sendiri-sendiri di rumah kalian di kertas yang sudah Bu Guru berikan tadi? Kalian tuliskan aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Ayo kalian tuliskan aturan-aturan yang ada di rumah kamu sendiri-sendiri itu apa? Ayo tuliskan ya, aturan yang ada di rumah kalian itu apa saja. Aturan yang ada di rumah kalian sendiri-sendiri. Pasti setiap rumah itu aturannya berbeda-beda, tidak mungkin sama ya. Kalau sudah selesai, nanti Bu Guru tunjuk 2 anak lagi maju ke depan menyebutkan aturan yang ada di rumah kalian tadi itu apa saja. Bu Guru ingin tahu aturan-aturannya apa saja sih? Sudah?
Belum? Ya, ayo Bu Guru tunggu ya. Apa ayo Mas Febri? Aturan di rumahnya Mas Febri apa? Bolehkah bermain sampai lupa waktu? Tidak boleh. Ya, itu juga termasuk aturan. Terus bangunnya harus jam berapa mungkin? Itu bisa diatur juga oleh ayah dan ibunya. Tidurnya jam berapa? Minimal jam 9 atau jam 10 sudah harus tidur. Itu juga termasuk adalah aturan. Ada lagi? Sudah selesai Mas Abda? Belum? Mas Akim belum? Belum. Mas Arif sudah? Belum. Mbak Naili sudah? Mbak Naili sudah? Belum. Mbak Hilya sudah? Belum. Yo, yang belum, Mbak Rafi sudah belum? Belum. Ayo ditunggu ya, tunggu. Sudah? Sudah ya, boleh Mbak. Siapa Mbak Nafi sih maju ke depan? Boleh? Boleh dibacakan ya? Yuk. Yuk, disebutkan aturan Mbak Nafis apa saja? Aturan di rumah saya. Ya, Tidur tepat waktu. tidur tepat waktu. Terus ada lagi? Bermain jangan sampai lupa waktu. Main jangan sampai lupa waktu. Terus apa lagi? Meminta izin ketika mau bermain. Terus ada lagi? Sudah. Ya, itu harus dipatuhi. Adakah Mbak Nafis pernah melanggar aturan yang ada di rumah? Pernah, tapi jangan sering-sering ya. Jangan pernah diulangi lagi. Jangan sering-sering melanggar aturan ayah dan ibunya. Kalau mau main juga harus apa? Pamit kepada orang tua. Coba apa yang pernah Mbak Nafis langgar? Aturannya yang di rumah yang pernah Mbak Nafis langgar adakah yang masih diingat? Tidak, itu tepat waktu sampai sekarang masih dilakukan tidak itu? Tidak, jangan dilakukan lagi ya. Boleh duduk, terima kasih ya Mbak Nafis ya. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah, Mas Arif sudah selesai. Boleh maju ke depan Mas Arif disebutkan apa saja aturannya yang di rumah apa saja. Yuk sebutkan maju ke depan ya. Aturan di rumah. Tidur tepat waktu. Bangun pagi. Sholat 5 waktu. Bermain tidak boleh lupa waktu. Adakah peraturan yang pernah dilanggar sama Mas Arif? Nah, apa tuh? Pulangnya apa? Pulang bermain tidak tepat waktu. Oh, dimarahi tidak semua ibunya atau ayahnya? Dimarahi. Jangan pernah dilanggar lagi ya. Sampai sekarang masih dilanggar lagi Pak? Masih dilanggar? Oh, nggak boleh. Jangan sering-sering ya melanggar aturan ayah dan ibunya. Ketika main juga boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Jangan keseringan dilanggar ya. Paham Mas Arif? Paham. Besok diulangi lagi tidak? Tidak. Sekarang boleh duduk ya. Terima kasih Mas Arif. Sudah. Itu kita sedang belajar aturan-aturan yang ada di rumah kalian sendiri-sendiri. Pasti di rumah itu memiliki aturan masing-masing apa tidak anak-anak? Hah? Ada tidak? Ada. Tidak mungkin di setiap rumah itu tidak ada aturannya. Dan aturan di setiap rumah juga pasti akan berbeda-beda. Jangan sering-sering kalian langgar aturan yang sudah dibuat oleh orang tua kalian. Ya, paham? Contohnya kayak tadi Mas Arif melanggarnya main sampai lupa waktu. Mbak Nafis tidurnya sampai malam. Itu yang tidak boleh dilanggar. Sampai sini kita belajar aturan yang ada di rumah. Kalian yang masih bingung siapa? Tidak ada. Sudah paham semua. Aturan itu tidak boleh dilanggar.
sini semua ya. Sekarang coba kan ketika habis bangun tidur, kalian katanya ada yang menyapu kamarnya. Bolehkah Bu Guru bertanya tentang kalian kalau menyapu di kamar gerakannya bagaimana? Coba Mas Rangga, bisa dipraktekkan? Bisa, ayo dipraktekkan, ambil sapunya dulu. Coba Mas Rangga praktekkan kegiatan kalau habis bangun tidur kan katanya tadi ada yang menyapu kamarnya. Coba kalau gerakan menyapu itu bagaimana? Coba dicontohkan gerakan menyapunya bagaimana? Nah, seperti itu gerakan menyapunya. Ya, tidak ada gerakan yang lain yang berbeda. Tidak, sama semua ya gerakan yang menyapu. Mas Rangga bisa tidak menyapu? Bisa di rumah menyapu tidak? Menyapu ya. Sering membantu ibunya menyapu juga berarti? Sering ya, sudah boleh duduk. Terima kasih ya Mas Rangga ya. Nah, sekarang bolehkah kalian berdiri semua? Boleh kalian mengikuti gerakannya Bu Guru? Sekarang coba tangannya kalian taruh di pinggang semua. Nah, taruh di pinggang. Lalu coba kita gerakan kepala dulu. Ketika habis bangun tidur, biasakan kita menggerakkan badan ya. Jangan habis bangun tidur malah kalian tidur lagi. Itu yang tidak boleh. Ketika habis bangun tidur, usahakan menggerakkan badan. Contohnya seperti kita menggerakkan kepala dulu ya. Ikuti Bu Guru bisa? Bisa. Dimulai dari kita menoleh ke arah kiri. Ayo, arah kirinya mana anak-anak? Dimulai dari arah sebelah sana ya. 1, 2, 3. Itu adalah kita menggerakkan apa ini namanya? Kalau sekarang kita menggerakkan badan. Ayo, dimulai dari kiri lagi ya. Bisa dimulai? Ayo, ikuti Bu Guru. Setelah menggerakkan kepala, kita gerakkan badan. Biar apa tujuannya? Biar badan kita itu juga lemas ketika habis bangun tidur. Sekarang kita menggerakkan tangan. Kita mulai dari tangan kanan. Ayo, tangan kanan. Mana tangan kanan? Tangan kanan. Tangan kanan. Nah, kita gerakkan ke atas dan ke bawah ya. Bisa dimulai? Bisa. Ayo. Nah, rasanya bagaimana setelah menggerakkan tangan? Lebih ringan. Sekarang kita gerakkan kaki kita. Kalau tadi sudah menggerakkan kepala, menggerakkan badan, menggerakkan tangan. Sekarang menggerakkan kaki. Bisa dimulai dari kaki kanan? Ayo kaki kanan, ayo kaki kanan. Dimulai dari kaki kanan ya. Bisa dimulai? Ayo. Itu adalah menggerakkan badan secara ringan dan rasanya akan lebih terasa enak di badan ketika melakukan gerakan itu setelah apa? Bangun tidur. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Nah, sekarang coba kita kan habis berolahraga setingan seperti tadi ya anak-anak. Coba kalian tuliskan rasanya ketika sudah berolahraga, menggerakkan kepala, menggerakkan tangan, menggerakkan badan, menggerakkan kaki itu rasanya bagaimana? Coba kalian tuliskan di kertas kosong tadi. Yuk, kalian tuliskan bagaimana sih Bu?
tidur dan tidak bangun tidur itu bagaimana rasanya? Bisa kalian jawab sekaligus ya. Kalian ketika bangun tidur berolahraga dan tidak berolahraga itu pasti rasanya berbeda. Coba kalian tuliskan perbedaannya itu bagaimana? Ya, sekalian dituliskan. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, tunggu temannya sudah selesai semua? Ayo yang belum bisa diselesaikan terlebih dahulu ya. Yang belum sambil dengarkan guru ya. Tadi kita sudah belajar tugasku di pagi hari, tugasku sehari-hari, tugas di rumah, tugas di sekolah dan aturan juga. Dan kita sudah berolahraga ringan juga. Sekarang yang mau guru tanyakan adalah bangun tidur kalian. Tadi ada yang menjawab jam 6 Bu, jam 5 Bu. Nah, coba Bu Guru mau tahu di sini kan ada gambar jam, bukan gambar ya, tapi jam beneran kan ya. Nah, coba Bu Guru mau tanya, di sini kalian bangun tidur rata-rata jam berapa? 5.
lebih 30 menit. Sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian tadi, di kertas kalian tadi, bangun tidur kalian itu jam berapa? Ayo kalian tuliskan bangun tidurnya kalian masing-masing jam berapa? Sekarang kalau kalian bangun tidur, kegiatan apa yang dilakukan ayah dan ibu kalian di pagi hari? Ayo bisa kalian tulis di buku tulisnya di kertas tadi. Apa saja kegiatan ayahnya ketika bangun pagi, bangun tidur, atau masih di pagi hari itu apa? Kegiatan ibunya juga apa? Ayo bisa kalian tuliskan. Atau ada yang punya kakak? Nah, yang punya kakak boleh ditulis juga kakaknya. Atau yang punya adik juga boleh dituliskan kegiatan di pagi hari adiknya itu apa. Bisa kalian tuliskan juga. Ayo. Kalian kumpulkan di depan ya. Guru kasih nilai dan juga guru mau tahu apa saja sih yang sudah kalian tuliskan tadi. Apa saja kegiatan kalian. Bangunnya jam berapa? Kegiatan ayah dan ibunya apa? Juga guru mau tahu. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian kumpulkan ya. Guru kasih nilai dan kita nanti membuat kesimpulan bersama-sama apa saja. Kalian bisa simpan, ini punya Mbak Naili. Disimpan ya, lakukan lagi ya tugasnya ya. Mas Akil, ini punya siapa ya? Nggak dikasih nama. Tuh, mana namanya Mbak Nafi? Ini juga tidak dikasih nama. Punya siapa yo? Dikasih nama ya. Ini punya Mbak Najwa. Mbak Naimah. Ini punya Mas Aska. Juga punya Mas Halim. Punya Mbak Dita. Ini punya siapa anak-anak? Tidak dikasih nama. Yo, dikasih nama. Febri. Saril. Enggak Mas? Rangga. Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Nah, kalau sudah bisa dimasukkan semua bukunya dan alat tulisnya anak-anak di dalam tas.
Sudah boleh duduk kembali ya. Sudah, Bu Guru akhiri ya untuk hari ini. Kalau ada mungkin